Hai guys, welcome back to my channel. Jadi yang lalu udah ada subscriber yang sempat menanyakan tentang cara merawat Nepenthes sumatrana. Nah, jadi sebelum aku bahas topiknya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku ini, dan silahkan share video ini jika kalian setelah menonton dan kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian. Nah, jadi ini kalian udah tahu, ini Nepenthes sumatrana aku yang udah dari tahun berapa ya, 2018 atau 2019 maybe, mungkin. Jadi kalian bisa scroll aja ke playlist yang tanaman karnivora aku. Di situ ada tentang Nepenthes sumatrana. Gimana aku dari awal itu, aku masih newbie, masih pemula di dunia Nepenthes. Lalu aku beli ini cabutan dari alam liar memang. Dan sampai sekarang ini udah 2021 dan dia masih berjuang. Cuma untungnya dia udah ada agak lebih tinggi. Dan kalau kalian lihat di playlist itu, aku juga udah sempat bikin video cara repositioning. Jadi tanaman ini udah aku pindah-pindah karena aku pengen tahu gimana sih pertumbuhannya di suhu yang sebagaimana yang dia rasa itu cukup bagi tanaman ini. Jadi dia suka yang kayak gimana sih, Jana. Jadi itu akan aku bahas semuanya di video ini. Jadi untuk yang satu tanaman ini, memang sumatrana itu terkenal lumayan mahal karena dia itu langka dan memang asli Indonesia. Nah, jadi kalau yang di sini, waktu dulu itu dia dari besar, terus aku tanam dan dia jadi kecil, dan sekarang daunnya juga udah agak lebar, cuma memang belum ada kantong. Jadi dia masih beradaptasi lagi. Cuma di situ panas, wait. Aku akan pindah ke tempat yang teduh. Nah, jadi sumatrana ini dia dulu masih pendek kayak gini. Kalian bisa lihat pucuknya ini. Dari bawah sini, sekarang dia udah agak tinggi seperti ini. Dan ini daun-daun keringnya nggak pernah aku cabut, aku biarin aja. Karena apa? Karena menurut aku kalau dia masih kecil terus kita udah cabut daunnya, otomatis dia akan stres gitu. Jadi ini aku biarin aja daunnya kering dan menempel seperti ini. Nah, selanjutnya media tanam yang aku pakai adalah kokopit dan sekam bakar. Jadi media tanamnya kokopit dan sekam bakar, lalu aku tambah juga sama moss hidup. Cuma ini potnya ini udah sempat jatuh lagi, udah pernah jatuh. Tapi untungnya masih bisa aku selamatin lagi. Nah, jadi kayak gini media tanamnya. Terus yang ini dari dulu dia udah sempat mau berkantong, cuma kantongnya aku juga agak nggak ngerti. Wait, aku syuting di sini aja biar lebih mantap. Nah, jadi di sini yang Nepenthes sumatrana ini aku nggak pernah bikin apapun tentang dia. Jadi aku cukup kasih kayak gini. Dan untuk yang sumatrana ini belum aku pupuk karena dia nggak ada kantongnya. Jadi dia ini nggak pernah aku pupuk ya. Jadi media tanam, dan ini kalian bisa lihat dulu dia sependek ini, hanya sampai sini. Sekarang dia udah lumayan tinggi, tapi memang pertumbuhannya tergolong pelan banget. Dan sejak dulu dia sepertinya udah mau berkantong tapi gagal. Yang di sini juga kayak mau berkantong tapi masih gagal juga. Nih, calon kantong. Padahal ini yang sumatrana ini kalau dia berhasil berkantong, guys, itu kantongnya akan besar banget dan cakep banget. Kalian bisa search aja di Google kantong Nepenthes sumatrana dan warnanya pasti akan bagus banget. Jadi aku pikir tanaman ini dia itu lebih bagus kalau kalian masih awal-awal. Tapi aku saranin jangan beli yang hasil cabutan alam. Jadi kalian lebih baik beli yang hasil budidaya aja. Jadi tanaman ini awalnya waktu sampai itu aku sharing pengalaman aja. Jadi saat tanaman ini sampai, dia itu aku tanam, langsung aku tanam dan langsung aku siram pakai air TDS rendah. Lalu abis itu aku taruh di tempat yang teduh karena dia adaptasi. Dan setelah lama-kelamaan, katanya tanaman ini suka sama cahaya yang lumayan panas dan media yang poros. Cuma karena di sini aku
Waktu saat itu aku belum ada Pumice dan sejenisnya atau perlite, jadi aku hanya pakai sekam bakar dan kokopit, tapi dengan frekuensi penyiraman yang sangat jarang. Jadi ini sampai sekarang pun kalau bisa dibilang tanaman ini sekitar penyiramannya aku pakai setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali siram, atau saat aku lihat daunnya udah mulai keriput. Jadi kalau kayak gini daunnya masih segar, masih strong, dia nggak aku siram. Aku tunggu daunnya agak lembek dulu baru aku siram. Nah, jadi penyiramannya aku bikin 3-4 bulan sekali dengan cara disiram full sampai airnya menetes ke bawah pot. Jadi sampai airnya memang basah banget gitu. Tapi hanya 1 kali itu. Setelah itu 4 bulan lagi baru aku siram lagi. Nah, dan selanjutnya ini tentang pencahayaan. Jadi pertama aku taruhnya di tempat yang teduh sesuai yang ada di video repositioning Nepenthes sumatrana aku. Lalu seiring berjalannya waktu, aku lihat dia pertumbuhannya lebih baik di tempat yang agak panas gitu. Jadi aku pindahin ke tempat yang dapat matahari pagi. Lalu setelah itu lama-kelamaan lagi aku pindahin ke tempat yang lebih banyak matahari. Jadi sekitar matahari pagi sampai misalnya matahari jam 10 pagi sampai jam 5 sore kayak gitu. Nah, tapi aku lihat itu saat itu dia jadi banyak sunburn pada saat itu yang dari daun-daun ini, karena mungkin mataharinya terlalu panas dan dia belum siap. Jadi aku pindahin lagi ke tempat yang agak teduh yang mendapatkan matahari siang aja. Jadi cuma matahari siang dari jam 11 sampai jam 2 siang. Nah, dan itu sampai sekarang aku bikin kayak gitu, dan aku lihat hasilnya, perkembangannya. Tanamannya udah lebih mudah beradaptasi di tempat yang seperti itu. Jadi matahari yang dari jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Intinya jangan terlalu lama lah. Nih. Dan sekarang kalian bisa lihat ini daunnya udah mulai bagus ya pertumbuhannya. Dan udah ada juga calon kantong di sini. Jadi di setiap daun dia udah ada calon kantong, cuma aku nggak tahu apakah calon kantongnya ini akan bisa stay sampai besar nanti. Jadi masih akan aku pantau lagi. Jadi kalau kalian tanya cara perawatan Nepenthes sumatrana, aku belum bisa kasih yang detail banget soalnya aku di sini juga masih berusaha. Jadi kalau nanti aku udah dapat cara yang terbaik gimana, nanti akan aku share lagi. Nah, sebenarnya ini juga aku udah pengen banget nih pisah-pisahin ini daun-daun keringnya. Cuma aku masih hold myself untuk jangan dulu apa-apain tanaman ini. Karena sepengamatan aku sekarang ini tanamannya walaupun udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah ada 6 daun baru, bahkan udah lebih. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu udah bisa dibilang berhasil, tapi belum bisa aku. Tapi menurut aku belum bisa aku sebut berhasil karena dia belum berhasil ada kantong. Jadi kalau saat dia udah ada kantong, itu yang menurut aku dia udah berhasil adaptasi. Kalau dia baru pertumbuhan daun, menurut aku itu masih belum meyakinkan. Jadi ini masih akan aku rawat lagi dan nanti aku akan lihat perkembangannya. Jadi semoga aja dengan video ini kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau kalian punya pengetahuan apapun juga tentang Nepenthes sumatrana, silahkan share aja di kolom komentar, dan kalian bebas correct me if I'm wrong. Jadi silahkan mengoreksi jika ada informasi yang salah supaya aku juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Mari kita lestarikan tanaman khas Indonesia ini, Nepenthes sumatrana. Oke deh guys, kalau kalian rasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share, dan silahkan follow juga Instagram aku CM Wijaya. Jadi seperti itu dulu tips yang bisa aku share ke kalian, dan semoga tanaman ini bisa tumbuh subur ya nanti. Sampai sekarang juga aku penasaran kantongnya kayak gimana sih, soalnya belum pernah berhasil berkantong di sini. Jadi kalian jangan beli yang cabutan alam, soalnya yang cabutan alam kayak aku ini dia lebih susah untuk beradaptasi di lingkungan perkotaan seperti ini. Jadi lebih baik kalian beli Nepenthes yang udah hasil budidaya. Kalau yang hasil budidaya dia sekitar 3-4 bulan dia udah berhasil adaptasi. Kalau ini udah lumayan lama, udah dari 2018 sepertinya. Dan dia masih belum beradaptasi walaupun ini udah 2021, jadi udah 4 tahun. Oke guys. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. See you.
Nah, jadi ini adalah Nepenthes sumatrana aku dan sekarang aku akan live update. Jadi di sini kalian udah bisa lihat dia udah ada sulur yang lumayan panjang. Nih, kantongnya udah berhasil tumbuh. Jadi ini akan aku tarik ke bawah supaya sulurnya enggak. Jadi dia kayak gini. Nah, ini sulurnya ini memang panjang khas Nepenthes sumatrana dan setahu aku Nepenthes sumatrana itu dia ukurannya bisa jauh lebih besar lagi sampai satu ekor tikus bisa masuk di dalamnya. Nah, jadi kalau yang seperti ini kantongnya ini belum maksimal perkembangannya. Ya, kok dia blur ya? Nah, jadi kayak gini kantong Nepenthes sumatrana. Cuma di sini kalian bisa lihat topinya juga masih kecil. Jadi ini belum best performnya dari Nepenthes ini. Cuma bisa dibilang ini dia udah berhasil adaptasi. Soalnya dia udah berhasil menghasilkan kantong. Nah, ini ada kantong barunya. Jadi dia sekarang udah ada 2 kantong. Artinya dia udah bisa dibilang sudah berhasil adaptasi. Dan sisa kita tunggu kantong yang ini akan jadi seperti apa. Soalnya kalau yang ini udah kelihatan kan di bibirnya ini nih kayak candy strip. Dan ini Nepenthes sumatrana cantik banget. Dalamnya juga banyak semut tuh. Kelihatan nggak dalam kantongnya? Nah, dan di sini ada beberapa juga calon kantong yang gagal. Nah, jadi kayak ini dia udah menghitam, dia udah gagal. Yang di sini juga dia udah gagal. Ini juga gagal. Nah, selanjutnya di daun yang ini dia berhasil lagi. Nah, jadi di daun ini dia tumbuh lagi calon kantong yang kecil. Nah, cara membedakannya gimana? Jadi kayak gini. Kalian bisa lihat yang gagal ini yang berhasil sulurnya masih hijau tebal, sedangkan yang gagal sulurnya ini udah kering dan dia udah kempes kayak gitu. Selain itu dia juga warnanya udah coklat banget. Jadi ini ya Nepenthes sumatrana. Jadi mungkin nanti aku akan update lagi gimana perkembangannya. Yeay. Setidaknya dia udah berhasil berkantong setelah beberapa tahun. Dan sampai sekarang ini daun keringnya sama sekali belum aku potong. Nah, jadi sekarang live update lagi dari Nepenthes sumatrana. Jadi yang Nepenthes sumatrana ini dia sekarang udah berhasil adaptasi karena udah ada kantong. Nah, ini jadi yang dulu kantongnya itu yang nggak ada topi, udah tua dan udah mati. Dan sekarang muncul kantong baru yang memang perfect shape gitu. Dan ini tutupnya lebih besar ya, lebar banget nih topinya. Nah, dan yang ini ada semutnya. Nah, dan Nepenthes sumatrana ini besar banget, jadi dia sekarang udah beradaptasi dan di bagian bibirnya ini jadi kayak candy strip. Dan ini lumayan panjang ini wingnya. Jadi ini udah ada satu yang berhasil dan di sini juga udah ada lagi calon kantong sama di bagian pucuk sini. Nah, jadi sekarang setelah beberapa tahun aku rawat ya, aku juga udah lupa. Sekarang akhirnya dia berhasil adaptasi dan ini daun-daun keringnya. Jadi untuk yang sumatrana ini dia tambah tingginya itu daunnya mepet-mepet banget. Jadi dia ini pohonnya nggak terlalu tinggi nih. Bahkan udah beberapa tahun dia masih setinggi ini. Jadi dia memang pertumbuhannya lumayan lambat. Dan kalau dia udah ada kantong kayak gini ini worth waiting. Jadi kalian bisa nunggu. Hasilnya lumayan menakjubkan. Jadi kayak gini ya. Ya, kameranya blur lagi. Nah, jadi dia ini mangsanya semut-semut kecil kayak gini. Tuh. Dan ini cantik banget ya ampun. Jadi aku nanti nggak sabar pengen nunggu dia jadi kantongnya sebesar kayak telapak tangan gini.
Soalnya yang Sumatrana terkenal pitchernya bisa sampai besar banget dan dia bisa menangkap 1 ekor tikus. Jadi aku akan tunggu ya. Dan ini ada kayak semacam tangga-tangga gitu untuk semut-semut manjat. Jadi ini lucu banget ya. Oke, sampai di sini dulu update-nya, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel aku ini, dan silahkan share video aku ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang tertarik untuk memelihara tanaman ini. Oke, bye. See you in my next video.